Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Suatu kesyukuran bagi kita semuanya atas segala rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, atas apa yang Allah telah limpahkan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, alhamdulillah. Ya, salam petani rempah, ya insyaallah selalu dalam rahmat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Salam organik dan juga salam sukses di dalam budidaya tanaman rempah dan juga tanaman-tanaman lainnya. Alhamdulillah, ya saya sampaikan ini menjadi suatu kesyukuran bagi kita semuanya. Kita bisa bertatap muka meski hanya di via YouTube ya, akan tetapi insya Allah ya hati kita sama-sama tertaut di dalam perjuangan mengembalikan kejayaan rempah Indonesia yang alhamdulillah juga tidak kalah daripada negara-negara lain yang maju akan kekayaan rempah Indonesia. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Bagi rekan-rekan semuanya, kali ini ya di konten kali ini saya akan sedikit menjawab beberapa pertanyaan yang berulang-ulang, ya beberapa pertanyaan terkait dengan teknik, mekanisme, cara pengadaan media, pengolahan lahan, dan juga bagaimana cara menyuburkan tanaman. Dan juga saya mengambil dari banyaknya referensi yang ada di grup ya. Di sana memang sudah kita fasilitasi grup untuk sharing-sharing mengenai budidaya jahe merah, baik itu bagaimana cara menyuburkan, perawatan ya, dan juga bagaimana cara menanggulangi hama dan penyakit. Apalagi kita dalam keadaan saat ini ya di bulan Maret ini intensitas hujan sangat luar biasa sekali. Jadi saya mengutip banyak sekali pengalaman-pengalaman dari setiap grup ya yang bermacam-macam sekali kondisinya. Ya juga baik dari curah hujannya, MDPL dan sebagainya, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap tanaman yang kita tanam ya. Dan juga saya mengambil pengalaman ataupun kutipan dari petani-petani tradisional yang sangat luar biasa memberikan kita ilmu, yang mana ilmu-ilmu inilah yang akan menjadi salah satu referensi ataupun gambaran ya untuk memantapkan di dalam dunia pertanian khususnya jahe merah ya. Baik rekan-rekan semuanya, mohon jangan di skip ya. Apabila bermanfaat ya tonton terus sampai habis ya, dan mudah-mudahan memberikan inspirasi dan memberikan gambaran untuk kita semuanya di dalam budidaya jahe merah ataupun rempah-rempah lainnya. Baik ya rekan-rekan semuanya, kita mengetahui sekali ya intensitas hujan sangat luar biasa yang sangat berpengaruh ya, yang sangat berpengaruh sekali terhadap tanaman kita. Dengan intensitas hujan yang sangat luar biasa, ini pun mempercepat penguraian ya nutrisi yang ada di dalam media tanam yang sudah kita siapkan untuk ya budidaya tanaman-tanaman kita ya. Maka dari itu rekan-rekan semuanya ya perlu kita perhatikan ya, apalagi rekan-rekan yang ingin memulai, mantapkan dulu ilmunya ya, sehingga ilmu tersebutlah yang akan menjadi bekal kita. Karena di dalam dunia pertanian, para petani di lapangan khususnya ya seringkali menemukan hama dan penyakit di dalam budidayanya ya. Ketika kita berharapan panen 5 kilo ya, jangan harapkan jangan gantungkan besar harapan di situ kita bisa panen 5 kilo ketika kita tidak memiliki ilmu sehingga tanaman kita berpenyakit, karena akan sangat ya beresiko terhadap ya reproduksi tanaman dan juga produksi hasil panen. Jangan harapkan 5 kilo ya, tapi ya ketika kita memantapkan ilmunya, memantapkan risetnya, insya Allah ya. Seperti kemarin sudah saya upload juga di video sebelumnya itu, alhamdulillah koordinator Bangka Belitung sudah bisa mencapai hasil panen 5 kilo. Kang Syarif, apa bisa lebih dari 5 kilo? Insya Allah dengan ilmu yang luar biasa, dengan ikhtiar yang luar biasa, kita bisa panen lebih dari 5 kilo pun bisa ya. Tapi jangan sampai disalahkan juga ketika rekan-rekan apalagi pemula mohon izin ya, Kang Syarif kok saya cuma panen 1 kilo, 2 kilo, ya itu tergantung ya. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan ataupun mempengaruhi hasil panen ya. Apa saja sih Kang Syarif yang mempengaruhi hasil panen itu? Ya pertama kita fokus dulu aja ya, gimana caranya si tanaman itu tumbuh terlebih dahulu. Ataupun kita fokus dulu bagaimana kita bisa menyediakan ya media-media yang memang juga aman dan juga memang akan menyuburkan, mempengaruhi kesuburan daripada tanaman kita ya. Mulai dari proses pertama adalah lahan. Bagaimana cara pengolahan lahan ya, bagaimana kita mengetahui kondisi lahan, berapa ketinggian MDPL lahan yang akan kita budidayakan,
terus juga terlihat daripada intensitas hujan seperti apa dari tahun ke tahun. Juga kita harus mengetahui apakah ya lahan tersebut itu aman untuk dibudidayakan, apakah pH-nya itu rendah ataupun tinggi. Jadi kita benar-benar harus mengetahui ya dari kondisi lahan tersebut. Dan juga yang kedua adalah media tanam ya. Media tanam yang akan kita persiapkan seperti media tanam yang memiliki unsur nitrogennya ya, memiliki unsur ya yang lain-lainnya, bagaimana reproduksi bakteri dan sebagainya, apakah di situ terdapat larva ataupun sel-sel telur yang mungkin akan memunculkan bakteri ataupun hama ke depannya. Jadi kita memang perlu mengetahui keadaan situasi dan juga media tanam yang harus kita persiapan untuk mensupport ya daripada nutrisi-nutrisi terhadap tanaman kita. Yang selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan juga pupuk organik padatnya ya kan, seperti kohe kambing ya, sekam bakar ya, dan juga media-media lainnya yang mungkin juga akan sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Dan juga memang kita masuk lagi ke pupuk organik cairnya. Apa yang harus kita persiapkan ya? Apa yang harus kita persiapkan untuk mensupport nutrisi-nutrisi baik dari itu dalam unsur makro dan juga mikro. Di situ juga terdapat unsur dari nitrogen, fosfor, kalium dan sebagainya ya. Banyak sekali ya, ilmu pertanian sangat luas sekali. Dan juga bagaimana cara menanggulangi hama dan penyakit. Jadi bagi rekan-rekan ini banyak sekali terjadi di lapangan. Ketika terjadi hama dan penyakit, apa yang harus dilakukan? Ini sangat sulit sekali ya, luar biasa di dalam menanggulangi hama dan penyakit. Lalu ketika kita mengetahui kesulitan di dalam membasmi hama dan penyakit, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kiranya untuk mencegah terjadinya hama dan penyakit itu lebih baik, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Maka dari pengolahan lahan, penyediaan media itu perlu kiranya harus diantisipasi dengan baik, sehingga untuk menjaga metabolisme ya. Kalau manusia kan imun ya, jadi kalau tanaman kan metabolisme dari tanaman agar benar-benar tersupport dengan baik, sehingga ketahanan ya metabolisme tanaman kita baik, sehingga tidak mudah terserang hama dan penyakit. Ya seperti contoh ya, nanti insya Allah akan dijelaskan di konten selanjutnya ya, bagaimana caranya kita memfasilitasi lahan yang baik, yang memang juga kesuburannya seperti apa, pH-nya seperti apa agar pH-nya lebih baik. Apabila lahannya gambut dan sebagainya, terus media tanam yang baik, terus pupuk organik padat yang baik, pupuk organik cair, terus cara penanggulangan hama dan sebagainya. Yang pasti rekan-rekan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu biasanya kita ketika pengolahan lahan, kita memang langsung semprot dengan pestisida nabati agar kiranya pertumbuhan ataupun reproduksi hama di dalamnya bisa mati ya, dengan kita mensuplai enzim-enzim yang akan membunuh reproduksi daripada hama dan penyakit. Maka dari itu perlu kiranya kita mencegah daripada reproduksi ataupun calon ya pertumbuh atau perkembangbiakan hama dan penyakit tersebut yang terkandung di dalam media yang akan kita tanam, seperti itu rekan-rekan. Maka dari itu juga rekan-rekan, inilah yang memang perlu kita sangat-sangat antisipasi. Dan yang terakhir adalah teknik dan perawatan. Perlu kiranya kita mengetahui teknik dan perawatan ketika kita mau memulai budidaya. Jadi banyak sekali poin-poin ya. Jadi kalau boleh rekan-rekan siapkan catatan yang mungkin tadi sudah sedikit saya sampaikan mengenai ya persiapan rekan-rekan di dalam memulai budidaya jahe merah. Nah inilah yang akan menyebabkan apakah kita bisa panen 5 kilo. Kalau hal-hal ini saja rekan-rekan tidak mengetahui, waduh kayaknya rekan-rekan jangan terlalu besar harapan, sehingga nanti ketika panen itu tidak sesuai dengan harapan, sehingga rekan-rekan akan kecewa, sehingga akan menyurutkan semangat rekan-rekan di dalam bertani. Ini hanya sedikit sharing dari beberapa kutipan-kutipan yang saya ambil, yang mungkin juga sedikit pengalaman saya, baik itu juga dari penanaman saya dan tim sendiri, dan juga kutipan-kutipan dari setiap grup di setiap provinsi yang saya ambil, sharing-sharingan di situ, dan juga dari banyaknya para petani tradisional dan juga saringan dengan para dinas dan sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali, menjadi modal ilmu untuk kita semuanya. Maka dari itu rekan-rekan ya, ketika kita ingin memulai, pokoknya dikuasai dulu ilmunya ya. Banyak juga rekan-rekan mengambil
referensi-referensi dari petani-petani hebat yang mungkin juga akan menjadi permodalan ya untuk kita semuanya di dalam memulai budidaya jahe merah. Insya Allah rekan-rekan doakan saya dan doakan petani-petani lain, mudah-mudahan diberikan berkah sehat walafiat untuk kita bisa lebih sharing lagi mengenai ya kesuburan tanaman untuk menghasilkan hasil panen yang luar biasa. Ingat ya rekan-rekan, hasil panen itu dipengaruhi daripada kesungguhan, keyakinan, ya, perjuangan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, sehingga itu semua yang akan mempengaruhi hasil panen kita. Maka dari itu rekan-rekan juga saya sampaikan jangan takut dengan besarnya ataupun luasnya ilmu pertanian. Maka harus dicoba oleh rekan-rekan juga. Siapa tahu rekan-rekan juga memiliki teknik luar biasa nih ya untuk menjuburkan tanaman dan meningkatkan kuantitas hasil panen. Jadi rekan-rekan nggak boleh takut. Ya ubahlah rasa takut itu dengan semangat, dengan doa yang luar biasa, dengan banyak-banyak mencari ilmu, dengan semangat luar biasa, dengan usaha yang keras, sehingga ketakutan itu dengan hal-hal yang luar biasa ini akan menjadikan suatu keyakinan dan kemudahan, kelancaran di dalam budidaya jahe merah ataupun budidaya rempah-rempah lainnya, sehingga akan meningkatkan hasil panen dengan luar biasa, sehingga akan menyuburkan tanaman. Karena kalau suburnya tanaman itu akan sangat mempengaruhi terhadap hasil panen. Ketika hasil panen kuantitasnya banyak, siapa lagi kalau bukan kita yang akan memiliki kebahagiaan ataupun kesenangan yang luar biasa melihat tanaman subur, panennya makmur, ya panennya banyak, ya. Siapa lagi yang akan menikmati kesejahteraannya kalau bukan kita dan juga keluarga kita semuanya. Maka dari itu selalu semangat ya kita membangun dunia pertanian. Tidak ada hal yang besar ya kita dapatkan kecuali dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Ya, rekan-rekan harus semangat, kita saling doakan. Ingat ya, ad-du'a silahul mukmin ya. Doa itu pedangnya pedangnya umat muslim ya, pedangnya orang-orang yang beriman, sehingga kita harus saling mendoakan. Mudah-mudahan saya dan juga rekan-rekan viewers channel Abdul Syarif Hidayat juga mengalami ya kelancaran, kemudahan dan menikmati hasil panen yang luar biasa. Jadi kita harus saling mendoakan, saling mensupport, jangan saling menjatuhkan. Karena Indonesia butuh orang-orang, para petani yang saling mensupport, para petani yang sangat para petani yang memang juga berperan penting untuk membangun bersama kejayaan rempah Indonesia. Ingat ya rekan-rekan, dengan kita saling menjatuhkan tidak ada yang bisa kita dapatkan sama sekali. Ya, dengan kita saling mensupport insya Allah. Karena jeleknya ya pertanian ataupun di dunia usaha itu yang saling menjatuhkan. Jadi jangan saling menjatuhkan, kita harus saling support. Karena rezeki itu nggak akan ketakar dan nggak akan ketukar. Jadi rekan-rekan jangan sampai menjadi kompetitor di dunia pertanian, karena semuanya juga ingin kemakmuran, kejayaan di dalam kesejahteraan dunia akhirat. Maka dari itu kita harus saling support, saling mendoakan, saling dukung. Kalau ada kekurangan ya sampaikan dengan baik-baik ya. Ya, kita pun harus menjadi manusia yang siap dievaluasi sehingga kita semuanya bisa semangat untuk membangun kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang akan menjadi modal untuk kita semuanya menggapai kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah. Oke rekan-rekan, salam semangat khususnya keluarga besar Akar Emas Semesta dan juga keluarga para petani yang ada di Sabang sampai dengan Merauke. Kita tunjukkan daya saing kita dengan rekan-rekan hebat di luar negeri sana. Kita tunjukkan Indonesia sangat maju di dunia pertanian, yang mana dengan dunia pertanian mudah-mudahan kita bisa bayar hutang negara Republik Indonesia ya. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, karena pertanian adalah suatu hal yang sangat berpengaruh di dalam kemajuan ekonomi suatu negara ya, bukan hanya ekonomi keluarga tapi kemajuan ekonomi suatu negara. Apalagi kita berada di dalam kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus support ya negara kita, negara tercinta Indonesia di dalam kemajuan pertaniannya, sehingga ini akan menjadikan salah satu kompetisi yang positif, kompetisi yang luar biasa ya, karena di dalam Al-Quran mengatakan fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan, sehingga kita bisa mengharumkan ya negara Republik Indonesia, mengharumkan keluarga kita, mengharumkan keluarga petani Indonesia. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita saling support ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah suatu hari nanti akan saya share sedikit ilmu ya, bagaimana cara pengolahan lahan, media tanam, pupuk organik cair, pupuk organik padat, terus teknik perawatan,
terus juga teknik penanggulangan hama dan penyakit, mulai dari pestisida, herbisida, nabati dan sebagainya ya. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saling support, pokoknya saling support. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.